Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah akhirnya aku bisa upload video lagi ya teman-teman. Setelah 2 minggu aku gak upload sama sekali karena qadarullah keluarga lagi kurang sehat. Yang aku lihat emang lagi banyak yang sakit ya. Yang diberi kesehatan, jangan lupa banyak-banyak bersyukur. Kali ini aku mau bikin video budgeting bulan September ya teman-teman. Untuk bulan kemarin alhamdulillah masih ada sisa walaupun gak banyak. Karena banyak juga acara di bulan Agustus itu ya. Kalau aku yang penting rezeki kita itu cukup. Kalau bisa nabung ya alhamdulillah banget. BTW sejak menerapkan budgeting itu aku jadi ngerasa lebih bisa ngerem gitu ya kalau beli apa-apa. Kalau dulu aku tuh punya banyak wishlist yang pas ada uang langsung aja tuh aku belanja ini itu. Nabung juga tapi nggak kayak sekarang. Kalau dulu itu kayak lebih nggak ada tujuan sih. Tapi ada juga untuk simpanan dana darurat yang qadarullah banyak kepakai. Jadi mulai lagi nih kita untuk kumpulkan sedikit demi sedikit. Dan dari situ aku jadi banyak belajar bahwa dana darurat itu penting. Karena kita itu gak ngerti, kita tuh gak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kayak aku kemarin menganggap remeh dana darurat. Karena aku dan suami kan sama-sama merasa bisa menghasilkan uang gitu ya. Tapi Allah itu memang baik banget. Walaupun di awal tuh kayak ngebatin kok bisa gini ya, tapi tetap aja aku tuh husnuzon gitu, berprasangka baik sama Allah. Aku meyakini bahwa Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Dan bener aja, setelah itu Allah beri rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Dan ngebuat aku mikir akan hikmah di balik semua ujiannya. Ternyata aku tuh disuruh untuk terus belajar dan berusaha. Sabar dan ikhlas itu sulit, tapi itu kunci utama setiap kita menghadapi cobaan. Jadi sekarang prioritas aku itu tetap tabungan pendidikan dan juga dana darurat yang gak kalah pentingnya ya teman-teman. Cuman untuk nominalnya, yang penting aku berusaha untuk selalu ngumpulin setiap bulannya. Bahkan sekarang tuh aku kan lagi punya wishlist ya, pengen membeli sesuatu di antara 2 barang gitu. Dan aku tuh ngumpulin ada di budgeting aku. Cuman kayaknya sekarang aku lebih pengen naruh di dana darurat aku. Nah di sini aku nulis quotes gitu ya teman-teman biar aku lebih semangat untuk budgetingnya. Sambil dihias dikit-dikit gitu ya teman-teman. Menurut kalian lebih bagus polos aja atau dihias dikit-dikit gini? Oh ya teman-teman, dulu sebenarnya aku tuh emang pengen jadi ibu rumah tangga gitu ya sambil berjualan. Terus karena orang tua aku tetap pengen aku kerja di kantor kan. Jadi sebelum nikah aku tuh emang kerja di kantor gitu. Dan setelah menikah sebenarnya suamiku udah nyuruh aku untuk resign, cuman belum resign akunya sampai anak aku umur sebulan gitu aku baru resign kan. Nah dulu tuh jadi aku belum sama sekali menerapkan budgeting gitu karena aku kan dua-duanya kerja di kantor. Jadi kan untuk gaji itu kita dapat tetap gitu kan, gaji pendapatan tetap gitu per bulannya. Jadi masih nggak kepikiran gitu untuk budgeting. Ya kita tetap nabung sih, cuman kayak kurang apa ya, kayak kurang ada tujuannya gitu sih menurut aku dulu tuh. Jadi uang tuh kayak cepat habis, terus kayak lebih pengen banyak pengennya lah, kayak pengen ini pengen itu. Dan kita tuh ya udah ada uang ya udah beli gitu. Nah waktu kerja aku tuh emang nggak sempat untuk ngebangun usahaku lagi kan. Jadi emang bener-bener pas kerja itu ya udah kerja aja gitu. Itu pun udah sampai malam gitu. Jadi aku nggak sempat ngurusin usahaku yang dulu. Jadi setelah resign aku tuh mulai lagi dari awal. Tapi emang rezeki anak dan rezeki kita setelah menikah itu memang ada aja sih teman-teman. Apalagi kalau emang kita niat
nyari rezeki yang halal, dan kita itu husnuzon sama Allah. Insya Allah Allah itu bakal kasih kita rezeki dari arah yang lain. Balik lagi ke konten budgetingku. Untuk bulan September ini pengeluaranku tetap kayak biasa, tapi aku nggak nulis lagi kontrakannya teman-teman, karena langsung auto masuk tabungan gitu untuk dibayarkan tahun depan. Untuk pendapatan kami juga nggak aku tulis ya teman-teman, biar itu menjadi privasi kami aja. Yang jelas yang aku tulis ini dari pendapatan suami aja. Kalau dari aku kan sifatnya nggak netap ya, jadi paling untuk tambahan belanja sehari-hari atau jajan kita aja. Karena saat ini aku ada usaha catering dan juga minuman botol di rumah, jadi gaji suami bisa aku alokasikan lebih banyak untuk menabung. Untuk ibu mertua, mamaku, dan juga sedekah nggak aku tulis juga ya teman-teman. Pokoknya ini tuh menurutku wajib, walaupun mereka nggak minta. Menurut aku, untuk memberi kepada orang tua, mertua itu wajib, walaupun mereka nggak minta ya. Tapi kita tuh pengen gitu untuk nyenengin orang tua, gimana pun caranya. Karena ketika kita menyenangkan orang tua dan mereka tuh ngerasa happy gitu, terus mereka doain kita juga kan yang baik-baik, insya Allah rezeki kita itu bakal diganti berkali-kali lipat. Tapi rezeki itu bukan cuma tentang uang aja ya, bisa juga berupa kesehatan, ketentraman, kedamaian di dalam keluarga kita. Untuk saving masih sama seperti bulan sebelumnya. Jadi di sini nggak semuanya aku tulis, cuman untuk saving apa aja itu tetap ya, kayak dana pendidikan, terus dana darurat, sama tabungan rencana itu nggak aku tulis di sini nominalnya berapa. Kalau untuk arisan, kebetulan aku cuman ikut satu ya biar kenal aja gitu sama warga-warga di sini. Itu cuman 130.000 dan kebetulan aku tuh udah dapat gitu. Dan kalau dapat itu aku masukin ke tabungan. Jadi di sini aku masukin di kategori saving. Untuk nabung tuh kalau aku sih nggak perlu ngoyo-ngoyo ya untuk ngepres banget pemasukan bulanan terus aku tabungin banyak-banyak banget, itu nggak juga gitu. Yang penting yang pertama emang kita harus sisihin dulu tabungan di awal itu berapa gitu, tapi kita juga harus hitung dulu untuk pengeluaran sebulannya itu kita cukup atau enggak gitu. Jangan sampai kita nabung tapi untuk sehari-hari kita tuh kekurangan gitu, nanti akhirnya kita itu bakal nyomot tabungan kita gitu, nyomot terus, jadi tabungan kita tuh bakal berantakan. Karena tabungan itu kalau misalkan kita udah ngambil sedikit, kalau sepengalaman aku ya, kita kayak ketagihan gitu, ngambil lagi toh nanti diganti gitu. Jadi nggak berasa ternyata kita itu udah nyomot gede, dan untuk balikinnya lagi itu kayak penuh perjuangan gitu loh. Karena kan pengeluaran kita nggak tahu ya per bulannya itu nggak flat gitu, pasti kayak ada aja misalkan bulan ini butuh ini, bulan depan nanti kebutuhannya beda lagi kayak gitu. Apalagi untuk bulan depan ini, untuk bulan September ini ada 5 minggu kalau aku ngitung. Untuk kategori living yang pertama yaitu ada wifi, terus listrik, air, dan juga sama iuran lingkungan. Di sini aku budgetin 1.350.000. Kalau misalkan ada lebihan aku masukin ke saving, tapi kalau misalkan kurang mungkin aku ngambil dari budget unexpected. Nah untuk bulan ini aku nggak ada list untuk skincare, jadi aku emang nggak butuh beli skincare bulan ini karena semuanya masih ada. Jadi aku alihin ke budget fun gitu, soalnya aku pengen untuk foto keluarga gitu yang lebih proper di studio foto. Dan kebetulan anak aku udah mau umur 3 tahun, jadi sekalian gitu nanti aku budgetin di situ untuk nambahinnya, karena kemarin cuman DP gitulah sama beli kue doang. Tapi biasanya kalau misalkan ada lebihan nih di kategori wifi, listrik, IPL, air tuh kayak aku biasanya tuh tergoda untuk beli
apa gitu untuk anak aku. Untuk mingguan tuh kenapa segini itu cukup dan malah kadang lebih itu karena kan aku lagi ada usaha catering gitu kan sama minuman. Jadi kalau dari catering itu emang kita tuh kayak kebantu gitu loh belanjanya. Jadi aku bisa mengalokasikan untuk tabungan itu lebih banyak lagi gitu. Atau bisa juga dibuat untuk tambahan eating out atau kita beli yang lain gitu. Yang penting kita tuh udah ada patokannya gitu loh, dalam sebulan itu ya udah maksimal kita untuk pengeluaran ini tuh segini gitu. Nah sekarang kita hitung dulu nih ada berapa budget untuk kategori living ini. Dan aku masih belum bisa untuk nampilin yang aktualnya ya teman-teman, soalnya kadang masih suka lupa gitu loh, ada yang kelupaan aku tulis gitu, terus jadinya ya udah skip aja. Yang penting aku tahu gitu ini pos-posnya itu ada berapanya tuh aku ngerti. Nah totalnya 5.120.000. Ini di luar yang kontrakan ya, kalau kontrakan masih tetaplah 1.750.000 setiap bulannya, tapi itu dibayarnya per tahun. Dan sekarang kita masukin deh ke kantong-kantong ini. Sebenarnya pakai dompet juga bisa sih, ada kok dompet yang lucu-lucu gitu di Shopee, ada juga yang murah itu juga ada, cuman aku lebih seneng di kantong-kantongin itu sih. Cuman aku juga tertarik sih sama dompet pintar karena kayak lucu aja gitu, bagus warna-warni. Ya mudah-mudahan suatu hari kebeli ya teman-teman. Di sini ada 4 minggu, sebenarnya ada 5 minggu aku misahin ya, cuman yang 1 minggunya lagi udah masuk dompet aku aja. Nah yang lainnya aku kantong-kantongin deh. Nah kalau teman-teman lebih suka dimasukin ke kantong-kantong gini atau di dompet-dompet, boleh komen di bawah. Nah selanjutnya ini yang paling aku suka, yaitu ngisi sinking funds. Nah yang pertama ini ada kurban. Semoga kita tuh bisa berkurban tiap tahun ya teman-teman. Ini kan bentuk dari usaha juga gitu, bentuk ikhtiar kita. Maaf juga ya teman-teman, barangkali kalian dengar ada suara berisik-berisik gitu, karena kebetulan tetangga aku lagi renov rumahnya. Nah selanjutnya ini tuh sinking fund lebaran. Aku gak tahu ya untuk tahun depan aku tuh bakal mudik atau enggak, karena insya Allah tahun ini kayaknya aku akan mudik lagi, karena adik aku mau wisuda dan teman dekat aku juga mau nikah, jadi insya Allah aku mau dateng gitu. Ya nabung dulu aja, insya Allah pasti kepake kok nanti. Nah untuk selanjutnya ini ada unexpected, yang qadarullah selalu terpakai. Kalau nggak kepakai itu pasti aku masukin ke dana darurat sih. Nah yang selanjutnya ada gift. Ini yang aku bilang aku tuh lagi pengen beli barang, cuman aku juga lagi menimbang penting atau enggak, jadi aku bikin sinking fund aja. Kalau nggak kepake rencananya mau aku masukin dana darurat atau mau aku beliin Mas Antam untuk nambah-nambah tabungan rencana. Nah sekian dulu ya teman-teman budgeting aku bulan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you.